Good day sahabat rock and roll. Hari ini jam 4 aku mau live di streaming YouTube-nya Finansialku sama Mbak Rista. Mbak Rista itu adalah financialku.com. Kita mau sharing karena hari ulang tahunnya The Power of Emak-emak untuk bahas tentang mengembangkan potensi diri untuk bisnis yang selaras, karena memang untuk jadi ibu-ibu ya, contohnya ibu cantik rock and roll ini ya, ibu rumah tangga, urusin kantor, urusin anak, urusin pertemanan yang banyak itu, jadi mesti di manage dengan baik. Alhamdulillah mau sharing sama teman-teman yang ada di rumah seperti apa tipsnya. Semoga apa yang aku sampaikan nanti bermanfaat. Memang nggak boleh dilihat hasil, harus dilihat prosesnya. Semoga keren nanti kita ngobrolnya ya. Yuk kita prepare dulu, mulai ya. Lagi ke narasumber kita yang kedua di sesi kedua. Beliau adalah Mbak Farida Ahmad, founder dari Of Absolute IO, Java Expo lagi event, di mana hari ini aku sama Mbak Farida akan membahas tentang mengenal potensi diri, membangun karir yang seimbang. Karena beliau ini, siapa yang tidak kenal seorang Farida Ahmad dengan julukan Ibu Cantik Rock and Roll di dunia event organize. Sekarang kita langsung aja undang beliau, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Farida. Aduh, aku tuh selalu senang kalau ngeliat jilbabnya Mbak Farida. Seru banget itu jilbab. Kamu juga cantik banget hari ini. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah lancar Mbak Farida. Mbak Farida gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kebetulan karena mau live di Finansialku, aku memilih di rumah nih. Jadi dari rumah kita ngobrolnya, nggak apa-apa ya. Dari rumah, enjoy banget. Nggak apa-apa Mbak Farida. Oke Sobat Finansialku, hari ini di sesi kedua di acara ulang tahun The Power of Emak-emak di hari kedua ada seorang Mbak Farida Ahmad. Beliau adalah founder dari Absolute IO, kemudian Java Expo, lagi-lagi event. Kalau ngomongin tentang dunia event organizer gitu ya, IO itu udah makanan sehari-hari dari seorang Farida Ahmad yang dikenal dengan julukan Ibu Cantik Rock and Roll. Wow, keren ya. Iya. Gini aja, biasanya tangannya gini ya, rock and roll ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak, kita langsung aja karena topik yang kita angkat hari ini merupakan permintaan dari Sobat Finansialku The Power of Emak-emak gitu ya. Ada beberapa emak-emak gitu ya yang pengen membangun bisnis event organize, dan ternyata aku langsung aja minta Mbak Farida untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Oke, Mbak, sebelum kita ngomongin tentang dunia event, aku mesti tanya dulu dengan Mbak Farida. Gimana sih caranya kita mengenali kekuatan gitu ya atau potensi diri kita agar kita tahu kira-kira ke depannya bisnis apa yang akan kita jalani nih Mbak Farida? Ya, senang banget sudah diundang dan bisa share. Ini kedua kalinya kan ya, ulang tahun pertama ya. Selamat ulang tahun buat tim Finansialku. Ini Mbak Rista the best banget. Keren. Ini juga salah satu role model juga yang harus diikuti. Mungkin sharing aja. Kalau ngomongin bisnis event organizer atau apapun, tadi ditanya bagaimana mengenali. Yang pertama adalah kita harus tahu diri kita sendiri dulu pastinya. Kita tuh sukanya apa, kita tuh hobinya apa. Kenapa kalau kita kenal diri kita sendiri, kita mengerjakan apa yang kita suka jauh lebih enak dibandingin kita memaksakan sesuatu yang nggak kita suka. Jadi poin pertamanya itu kalau mau bisnis, kalau bisa yang kita sukai dulu. Fashion kah, make up kah, wedding kah, atau banyak hal yang memang kita suka. Karena kalau dengan kita suka, kita tertarik, jauh lebih enak untuk memulai even dari nol. Kita jauh lebih enak itu kita nge-build-nya sampai akhirnya sukses seperti itu. Kalau dengan paksaan, dengan yang lagi hits nih sekarang ke sosmed, ke digital atau ke hal yang memang belum dikenal, akhirnya nyemplung terus nggak tahu, rugi atau mungkin ditipu ya bahasa kasarnya, akhirnya sayang banget. Jadi mesti tahu diri sendiri, kenali dulu diri sendiri kita
sukanya apa, terus kita gali minat kita, passionnya kita kayak apa, baru kita cari tahu how to build the businessnya. Kita cari tahu bagaimana mulainya. Tahapan-tahapan itu pasti ada kan. Misalnya dari awal kita bikin dulu, oh saya sukanya fashion nih, oh fashionnya sukanya ke baju muslim, oh trennya lagi tren ini nih, oke udah tahu caranya, oh ini konsepnya, oh ini bikinnya, cari tukang jahitnya, cari desainernya, oh lagi hitsnya seperti ini, oh pasarnya apa, umur berapa, kan macam-macam ya, umur bisa kita lihat, terus targetnya mau kelasnya apa, mau premium atau yang biasa, itu harus kita kenali dulu. Baru kita pikirin how to sell, jualannya bagaimana. Jadi tahapan-tahapan itu bisa kita lewati setelah kita dapat yang mau kita ikuti, yang mau kita terjun. Jangan sampai asal ikut tren, asal ikut hits dan lihat marginnya loh Mbak Rista. Kadang-kadang kan ibu-ibu termasuk aku kalau diajak bisnis, wah marginnya 200% gitu kan. Ikut. Tiba-tiba udah ikut, oh gue nggak ngerti ya. Hah? Duitnya kok buat apa ya? Terus akhirnya ya salah, hilang lah. Sekarang kan 20 juta, 30 juta buat modal itu kan besar ya. Sayang banget kalau misalnya kita harus kehilangan uang. Jadi kita harus tahu dulu. Terus yang penting lagi adalah kita tahu lingkungannya, kayak kenal Mbak Rista ini sebenarnya udah channelnya udah bener nih. Oh, udah lingkungannya bener, mencari ilmunya bagaimana dengan bisnis passion yang kita mau ini, kita ketemu teman-teman yang di link yang sama atau bisa membantu kita buat support bisnis kita biar jauh lebih maju. Karena ketika kita udah dapat linknya, dapat teman yang ngerti jauh lebih, bisa hati-hati dalam berbisnis atau memaksimalkan potensi diri. Karena kalau misalnya kita cuma pinter bisnis, terus tapi nggak bisa memaksimalkan, sayang. Takutnya bisnisnya cuma kalau ngomong level 1 sampai 10 sampai sukses banget, mungkin mentok di 5, kenapa nggak sampai ke 7, ke 8, 9, 10 ya? Ternyata belum dapet teman atau mentor atau link yang bisa support, kayak gitulah. Karena mengelola bisnis itu kan nggak cuma kita bisa punya potensi, tapi kita harus tahu how to manage-nya, baik manajemennya, time manajemennya, uangnya, perkembangan bisnisnya, kan itu harus semua dipelajarin. Jadi saran aku rututannya harus benar. Jangan lihat marginnya dulu, tapi lihat gali dulu potensinya, minatnya, jalurnya, bikin budgetnya, bikin harganya, jualannya, terus kemana, terus bisa sharing ke siapa, baru dia tuh memaksimalkan apa yang sudah direncanakan tadi. Buat aku jauh lebih jelas dengan modal 30 juta dengan margin nantinya 300 juta daripada misalnya modal 100 juta marginnya 1 miliar tapi nggak jelas. Itu yang harus dipikirin. Jadi mesti bener-bener sekarang tuh mesti kritis ya kalau untuk ngomongin bisnis, karena banyak banget iming-iming, bisa nggak, mau nggak ikut kayak ini, berapa, pokoknya dapat marginnya 200% kok gitu, tanpa mengenal sebenarnya, nggak ngerti, bukan passionnya, bukan bidangnya. Itu sih menurut aku hal yang penting di teman-teman pada nanya channel YouTube-nya apa, kata maaf ya Mbak. Channel YouTube-nya finansialku.com. Finansialku biasa kalau lihat Instastory langsung lihat aja tanpa melihat. Seperti itu. Jadi mesti yakin, percaya, kita tahu potensi kita apa, bidang apa. Terus tadi aku bilang step-stepnya mesti bener banget. Jangan lihat ke endingnya dulu, ke marginnya. Harus lihat prosesnya, mesti dijalani 1, 2, 3, 4. Oh seperti ini, oh jalurnya ini. Terus tingkat resikonya seperti apa. Kalaupun nggak terlalu risky, misalnya nggak terlalu risiko, tapi udah dipikirin mau gimana gitu loh. Kalau misalnya ruginya berapa. Tapi kalau untungnya juga marginnya berapa yang bisa dibilang masuk akal atau yang bisa diperhitungkan lah, seperti itu. Aku rasa itu ya. Terakhir circle tadi, kalau aku andaikan aku anggap barista adalah mentornya, temen yang bisa diajak diskusi, kita juga mesti
gabung di asosiasi atau lingkungan, network, circle yang memang mensupport bisnis kita. Biar apa? Biar kita tahu hits terbaru apa, gosip terbaru apa. Oh, lagi berkembangnya tuh bisnisnya seperti ini. Sekarang kayak orang-orang mungkin dulu cuma punya toko, tapi ketika sosial media rame, oh ternyata nggak cuma bisa nganterin toko loh, toko bisa lebih maju dengan punya sosial media. Jadi tokonya lebih laris karena sosial media aja jalannya laku. Baru ke e-commerce-nya juga laku. Jadi itu semua berkaitan dengan bisnis yang mau dijalanin seperti itu. Oke, ini satu pertanyaan aja sama Mbak Farida Ahmad udah dijawab tuntas loh Sobat Finansialku ya. Gini nih, kalau misalnya kita berbicara dengan pelaku bisnisnya langsung itu udah tuntas, tuntutannya harus jelas. Gak boleh salah-salah Sobat Finansialku, karena membangun bisnis itu bukan satu hal yang mudah gitu ya. Tapi kalau nggak dicoba ya nggak akan tahu gitu ya. Nggak akan tahu, mesti coba. Yes, betul. Mbak, apa sih tips gitu ya dari seorang Farida Ahmad untuk seseorang itu dapat perform well dalam merintis karirnya? Karena biasanya nih kalau kita perempuan merintis karir, ada nih ya yang lagi naik-naiknya tiba-tiba anaknya rewel, akhirnya karirnya jadi turun lagi. Atau misalnya lagi happy-happynya banyak job, tiba-tiba suami komplain, oke turun lagi gitu ya. Biasa perempuan kan seperti itu ya Mbak ya. Kemudian di karir di kantor lagi bagus-bagusnya, keluarga nggak setuju. Atau misalnya komen dari netizen julid yang akhirnya membuat kita down. Nah, menurut orang Farida Ahmad, gimana nih Mbak solusinya Mbak? Kalau kita sudah bersuami atau punya anak, yang pertama emang harus restu suami sama restu anak yang kita tanya dulu. Karena sehebat-hebatnya kita, ujung-ujungnya di rumah juga nyapu, ngurusin anak. Jadi harus kodrat kan itu. Jadi kita harus komunikasi dulu sama anak kalau memang bisnisnya seperti ini. Kalau punya pacar, calon suami mungkin sudah dikasih tahu lah prolognya seperti itu, bisnisnya akan seperti ini, karirnya. Jadi buat aku yang pertama adalah memang restu suami sama restu anak gitu. Kalau aku kebetulan dulu awalnya memang sudah berbisnis, jadi kenal sama suami udah tahu si Farida Ahmad ini lincah dan nggak bisa di rumah gitu. Jadi dia sudah tahu, nggak bisa diem, jadi udah tahu gitu. Yang kedua, ketika udah dapat restunya atau disupport sama keluarga kita, yang kedua kita harus pinter banget untuk ngatur strateginya. Maksudnya kalau sekarang jadi sekretaris, udah mikir, oh aku tahun pertama jadi sekretaris. Tahun ketiga aku harus jadi manajer. Tahun kelima aku harus jadi asisten director. Tahun ketujuh, jadi kita harus tahu perkembangan karirnya di perusahaan tertentu. Yang ketiga, gali untuk mendukung si karir tersebut. Misalnya kalau di Pemda S1 itu eselon 1 mesti gimana? Oh kalau misalnya mau jalur lebih tinggi lagi, karir lebih tinggi lagi mesti S2, mesti jalurnya ke apa, pendidikannya mensupport seperti apa, ini harus kita lihat juga. Aku rasa itu. Yang selebihnya, yang ketiga adalah kita harus maksimalkan kalau udah tahu karirnya. Calon direktur nih harus mengeksplor diri kitanya, public speakingnya, ya kan. Sekarang jangan sampai jadi pemimpin tapi nggak bisa ngomong. Aku pernah jadi pembicara di salah satu universitas, mereka menanyakan personal branding. Oh ternyata perlu ya Bu, perlu, karena personal branding itu ketika kamu tampil, ini personal brandingnya kita gitu. Mau jadi apapun, kalau udah personal brandingnya kece, kemanapun akan ngikut. Jadi tahapan itu yang aku rasa harus diikutin. Restu, aku ulang ya, restu keluarga, restu suami, terus kita harus tahu jalur karir kita kemana, terus how to get the karirnya tuh pakai apa, lewat mana stepnya, terus baru tuh potensi yang bisa kita explore apa, edukasinya, personal brandingnya, public speakingnya, itu harus sejalan, itu harus kita jalanin biar ketika di posisi yang kita inginkan jadi lebih baik dan keren. Itu sih menurut aku. Oke, bagus banget ya Sobat Finansialku, the power of emak-emak ya. Jadi buat kamu semua yang saat ini masih bingung juga gitu ya bagaimana untuk memulai karirnya gitu ya. Nah tadi ada tips-tips dari Mbak Farida Ahmad, itu udah seru banget loh ya. Jadi tetap harus minta restu dari, buat kamu yang sudah berkeluarga, tetap minta restu dari suami, dari anak gitu ya, dari keluarga besar juga, yaitu dari support system kita juga gitu ya. Nah Mbak Farida, kalau ngomongin tentang gitu ya
wanita karir dan pekerjaan. Memang semacam 1001 bahasan yang sebenarnya bisa kita bahas gitu ya. Karena banyak banget yang memang keluh kesahnya gitu ya. Belum masalah parenting ya, Betul. itu harus dipikirin banget ya. Betul. Nah, menurut Mbak Farida sendiri, apa sih pesannya buat Sobat Finansialku, The Power emak-emak yang saat ini adalah seorang wanita karir gitu ya, entah karirnya mulai dari rumah, nggak harus kerja kantoran, tapi memang benar-benar waktunya itu sibuk banget gitu ya. Kemudian juga harus memikirkan bagaimana dengan berkeluarga, kemudian dengan sosialisasinya juga gitu ya. Mbak, ada nggak sih satu poin penting banget yang harus dipegang teguh oleh perempuan, jangan sampai masalah itu ada di perempuan gitu Mbak, silakan. Kalau kata aku, walaupun kita ibu rumah tangga di rumah, tapi kita mau tetap berkarir, punya uang sendiri. Kadang-kadang perempuan mau punya uang sendiri ya. Aku rasa sekarang medianya banyak. Cantik itu butuh biaya Mbak. Cantik perlu biaya. Aduh, suntik ya kan? Ke salon. Jadi kalau kata aku sih harus percaya kalau misalnya kita bisa melakukan itu gitu. Karena kalau kita udah percaya, insya Allah dapat jalannya gitu. Terus ibu-ibu sekarang tuh pinter kalau menurut aku. Walaupun di rumah masih bisa jualan online ya kan. Empek-empek aja kalau diseriusin di rumah itu bisa berkembang. Dan aku punya adik yang bisnisnya bikin pempek, brownies, iseng di rumah. Tapi ketika dia yakin aku bisa mau kayak Kak Farida kakaknya, aku mau jadi pengusaha, dia pelan-pelan dan dia bisa. Jadi menurut aku walaupun kita di rumah pakai dasteran, tapi kita bisa kok mengembangkan karir kita kalau kerjaan kita atau usaha kita. Kalau kita percaya kita bisa. Karena kita dulu nih dari otaknya ke sini bisa. Kalau udah bisa, tangannya, otaknya, geraknya tuh sama kakinya tuh sejalan bahwa ini bisa. Aku rasa nggak usah muluk-muluk deh. Percaya dulu bisa dan kerjakan dengan matang. Udah, susahnya tuh proses alam, proses bisnisnya kayak apa. Nanti lama-lama akan dapet, oh ternyata aku bisa, terusin. Oh ternyata aku kesini, aku terusin yang ini. Tetap bisa beli lipstik yang bagus, yang kece ya kan? Beli baju yang bagus, bisa arisan sama teman-teman dengan pakai tas yang bagus. Aku rasa ibu rumah tangga tuh nggak alasan deh untuk jadi kucel, nggak asik, nggak menarik gitu. Aku rasa sekarang banyak teman-teman aku yang, gue ternyata bisa loh usaha di rumah. Dan itu bukan omongan semata, tapi bisa dibuktikan banyak banget ibu-ibu, emak-emak di sini yang kece untuk hal usaha di rumah. Oke, seru banget ya. Jadi yuk bisa, yuk emak-emak yuk gitu ya, jangan sampai nggak bisa gitu. Kalau seorang Farida Ahmad aja bisa, berarti The Power of Mama juga pasti bisa gitu. Yang penting mulai dulu, mau, bisa, dan kenali potensi diri kita. Jangan terlalu banyak ngeluh. Jangan percaya bisa, karena kebanyakan orang gue nggak bisa. Gimana ya, kayaknya nggak bisa. Kalau udah ditolak dulu di sininya, udah nggak bisa kan, semua sejalannya dari kita positive thinking, kita yakin bisa, ke hatinya bisa, jalannya enak, suami support, anak-anak support, baru deh ngejalanin juga enak. Sukses pokoknya ya. Itu udah pasti sukses, karirnya juga melesat. Iya, barokah sama suami disupport kan? Gitu. Yes, betul banget. Oke, Mbak Farida Ahmad, gak kerasa 30 menit sudah gitu ya, kita berbincang ngomongin tentang karir, kemudian usaha gitu ya, kemudian bagaimana mengatur waktunya buat keluarga semua gitu. Dan ini ilmunya daging banget Sobat Finansialku. Semoga ini benar-benar menginspirasi buat The Power of Mama. Jangan lagi banyak alasan untuk memulai bisnis, jangan lagi bilang bahwa ketika jadi wanita karir itu semuanya jadi serba susah dengan urusan keluarga. Enggak juga, tinggal pinter-pinternya kita menjadi seorang. Apa Mbak? Apalagi boleh? Aku mau pesen. Ketika sudah mencoba satu hal, kamu yakin bisa, ternyata ada kegagalan, fail, kan itu wajar. Ibu-ibu ketika mencoba satu, merasa oh ini passionnya, aku bisa kok. Terus nyobain, ternyata ada titik yang gagal. Boleh nangis, boleh sedih, boleh bete, jangan lama-lama. Cukup 1 hari, 2 hari nonton drama Korea, nonton film yang disukain, nonton yang lucu-lucu, abis itu mikir lagi. Oke, waktunya untuk bangkit, mulai baru, cari lagi yang baru, terus lihat siapa role modelnya, siapa yang maksudnya kan dijadiin contoh ya role modelnya. Lihat seperti apa, diikuti, bangkit lagi, mulai lagi. Karena untuk jadi sukses, untuk jadi berhasil, memang kadang-kadang nggak sekali coba, mesti 2 kali coba, 3 kali coba,
setelah 3 kali mungkin. Jadi jangan sampai, kayak aku bilang tadi, kalau mau bisnis jangan langsung yang gede, mahal, terus bingung. Mesti yang disuka, nggak usah gede-gede modal tapi dapat. Ketika gagal cukup 1 hari 2 hari nangis, terus bangun lagi, mikir lagi, coba lagi yang lain sampai mendapatkan passionnya, dan insya Allah Allah akan mendengar doa kita. Nah ini dia, kamu akan sukses di bidang ini, kayak gitu sih. Oke, wow, seru banget ya Sobat Finansialku ya, wow gitu ya. Kalau misalnya kamu lagi sedih, jatuh, nggak apa-apa, nangis-nangis, teriak-teriak nggak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut. Nonton Korea juga nggak apa-apa, lihat yang ganteng-ganteng gitu ya. Siapa tahu jadi atau motivasi DM buat aku, kita. aku tahu video yang paling baru, film yang baru di Korea ya kan. Oke, atau DM langsung Bapak Rida Ahmad. Oke, Bapak Rida, thank you banget ilmunya hari ini. Terima kasih juga sudah bersedia sharing di The Power of Mama. Oke, Mbak, terima kasih waktunya. Sukses selalu, sehat selalu. Salam sehat, assalamualaikum. Terima kasih, wassalamualaikum. Terima kasih. Ya. Wah, selesai sudah, alhamdulillah. 30 menit tapi lumayan, kontennya dalam. Semoga emak-emak ini di Power of Emak-emak makin keren programnya. Aku mau mengucapkan happy birthday Power of Emak-emak, Mbak Rista dan Financialku. Semoga sukses dan media ini atau channel ini makin hits, makin berfaedah, makin berkembang, dan semoga kita bisa segera bertemu di event offline ya. Aku pengen banget nih bikin seminar yang kayak gini tapi offline. Semoga Allah mengabulkan. Dah.